Tipe yang tipe suite itu yang harganya 70.000 4 orang itu, Bapak. Oke, yang ini lebih besar. 70.000 untuk 4 orang. Berarti berapa itu harganya ya? Murah banget itu pemirsa. Nggak nyampe 20.000. Nggak sampai 20.000 per orangnya. Keren ini. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Masih mengenai penginapan murah di Jogja pemirsa. Tim Pak Dokter kali ini berburu penginapan termurah di Jogja pemirsa. Kalau kemarin kita menemukan penginapan 25.000, 22.500, penginapan kali ini lebih murah dari 22.500 pemirsa. Menarik sekali kan? Ini cocok buat kalian yang mau datang ke Jogja, liburan di Jogja, dan pengen mencari penginapan murah di Jogja. Luar biasanya pemirsa, penginapan kali ini itu berada di pusat kota Yogyakarta dan tidak jauh dari beberapa titik lokasi wisata di Jogja serta titik kulinernya. Ayo pemirsa, ikuti video Pak Dokter kali ini selengkapnya. Saya ajak untuk mengeksplor penginapan kali ini pemirsa, yang harganya itu lebih murah dari 22.500. Ayo pemirsa, ikuti video ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, sebelum kita menuju ke daerah penginapannya, ini saya tunjukkan dulu ke kalian bahwa lokasi penginapannya akan kita tuju itu berada di kota Yogyakarta pemirsa. Jadi di pusat kotanya. Saya ingin tunjukkan dulu ke kalian bahwa di daerah situ itu ada apa saja pemirsa. Nah ini salah satunya yang pengen saya tunjukkan ke kalian adalah penginapan tersebut itu dekat dengan situs Warung Boto pemirsa. Buat kalian yang belum tahu, situs Warung Boto itu adalah situs pemandian. Situs ini digunakan oleh putri dari Pak Jokowi untuk foto pre-weddingnya. Nah ini kondisinya seperti ini pemirsa. Saya tunjukkan ke kalian bahwa situs ini buka setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 7.30 sampai jam 2. Sabtunya itu jam 7.30 sampai 12.30. Sedangkan hari Minggunya itu tutup pemirsa. Situs ini juga luar biasa pemirsa karena biaya masuk ke dalam situs ini itu gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya. Jarak situs ini ke penginapan itu kurang lebih hanya sekitar 2 menit saja pemirsa. Jadi tidak jauh. Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk mengeksplor dulu daerah-daerah yang lain. Ikuti saya pemirsa. Nah pemirsa, buat kalian yang pengen nyari oleh-oleh, penginapan ini lokasinya berada di dekat Jalan Taman Siswa pemirsa. Di Jalan Taman Siswa ini banyak sekali oleh-oleh terutama batik ya pemirsa. Ini ada grosir batik Yudhistira. Grosir batik Yudhistira ini terkenal dengan produk-produk batiknya yang beragam dan murah-murah pemirsa. Kemudian di sana juga ada Karita, itu gaya muslim muda ya. Jadi kalau kalian yang nyari busana muslim di Jogja, itu biasanya ke Karita ini pemirsa. Nah lokasinya tidak jauh dari penginapan yang akan kita tuju ini. Kurang lebih ya sekitar 5 menit saja pemirsa dari lokasinya. Ayo pemirsa, sekarang kita ikuti. Kita lihat potensi kulinernya pemirsa. Nah pemirsa, buat kalian yang nyari kuliner di daerah sini juga banyak sekali kulinernya pemirsa. Ada Yummy Panda, Chicken Crush, ada Kopi Domu di situ juga. Nah di depan sana juga ada warung steak dan ini ada sei sapi Talalu ya. Di sini dekat sekali dengan penginapan yang akan kita tuju ini pemirsa. Jadi lokasinya cukup strategis karena berada di pusat kota dan tidak jauh dari pusat kuliner serta oleh-oleh di Yogyakarta pemirsa. Lokasi penginapan ini juga dekat dengan XT Square pemirsa. Sangat dekat, ini cukup 2 menit saja kalau kalian pakai motor. Kalau jalan kaki ya sekitar 500 meter sampai 1 kilo ya. Nah, buat kalian yang belum tahu XT Square itu apa, XT Square ini adalah pusat thrifting ya, terbesar di Jogja katanya. Ini thrifting itu pakaian-pakaian impor itu ya pemirsa, impor. Kemudian di sini juga kalian bisa nyari pakaian-pakaian batik, souvenir-souvenir khas Jogja juga ada di sini pemirsa. Dan di sini cukup nyaman kalau kalian pakai untuk nongkrong ketika sore hari itu. Karena di sini banyak jajanan-jajanan, pinggir jalan juga ada kuliner-kuliner, camilan-camilan Jogja ya. Di sini juga ada. Nah, yang menarik pemirsa,
Di XT Square saat ini juga sudah ada Superindo-nya. Jadi kalian yang pengen belanja kebutuhan sehari-hari, ini Superindo XT Square itu ada dan parkirnya cukup luas pemirsa. Jadi ini cocok buat kalian yang mau belanja kebutuhan sehari-hari sekaligus mau nyari oleh-oleh, di sini juga ada. Di sini dekat sekali dengan penginapan yang akan kita tuju ini pemirsa. Nah, saya juga makin penasaran ini. Padahal katanya harganya per malam itu cuma 20 ribuan loh penginapannya pemirsa. Tapi lokasinya strategis ini. Ayo pemirsa ikuti saya. Kita ke penginapannya ya sekarang. Seperti apa kondisinya? Di mana lokasinya dan bagaimana kondisi penginapannya? Ayo pemirsa ikuti saya. Nah pemirsa, saat ini saya berada di lokasi jalan menuju ke penginapan yang kita tuju ya pemirsa. Lokasinya itu berada di Jalan Golo ya pemirsa. Ini kalau kalian tahu, Jalan Golo ini adalah percabangan dari Jalan Menteri Supeno ya. Ini Jalan Menteri Supeno, kalau ke sana itu ke XT Square pemirsa. Jadi lokasi penginapan ini sangat dekat sekali dengan pusat kota. Baik itu mau ke Malioboro, mau ke alun-alun utara, alun-alun selatan, itu cukup dekat pemirsa. Kurang lebih 10 menit saja nggak sampai. Atau mau ke Terminal Giwangan ini juga dekat. Ayo pemirsa ikuti saya, kita ke dalam ya. Kita akan menuju ke penginapannya. Nah pemirsa, inilah kondisi penginapan yang kita tuju. Ini kita nanti tanya-tanya ke dalam ya pemirsa. Ini penginapan apa namanya, kemudian bagaimana fasilitasnya. Kalau saya lihat ya sekilas pemirsa, ini penginapannya itu 2 lantai dan kamarnya cukup banyak ini kayaknya. Oke pemirsa, ayo kita masuk, kita tanya-tanya dengan pengelolanya. Ayo pemirsa ikuti saya. Oke, selamat siang. Ini kita kenalan dulu pemirsa dengan pengelola penginapan ini. Ibu, ini namanya siapa Ibu? Ibu Lilis. Bu, ini penginapannya namanya apa tuh Bu? Penginapan Greens ya. Kalau alamatnya Bu? Kalau alamatnya itu Jalan Pandean Golo, Bulharjo, Yogyakarta. Kak, saya lihat kan di sini cukup rame Bu ya, full ya. Alhamdulillah ya. Kalau totalnya ada berapa kamar sih? Kami di Grensi Golo ini ada 10 kamar. Awalnya kita ada 3 kamar, 3 tipe suite, tipe flint, sama tipe pop. Kemudian berkembang ke sini kita tambah 1 tipe lagi yang namanya tipe pop tanpa TV. Kalau bisa dijelaskan Bu, tipe-tipe itu pembagiannya seperti apa sih? Fasilitasnya per kamarnya apa Bu? Oke. Kalau fasilitasnya secara umum sama Mas. Jadi kita punya tipe suite itu fasilitasnya kipas angin dan televisi di dalam kamar ya, di dalam kamar. Sama. Tipe pop juga sama, kipas angin dan televisi. Tipe flint juga sama, kipas angin dan televisi. Cuma bedanya itu untuk kalau tipe suite itu kapasitasnya kan lebih banyak orang yang masuk di dalamnya. Jadi tentu saja lebih luas dibandingkan tipe flint dengan tipe pop gitu. Kalau yang tipe flint itu bedanya lagi, satu lagi untuk tipe flint itu kamar mandi dalam. Kalau yang datang ke sini Bu Lilis, itu sebagian besar orang mana Bu? Kalau dilihat itu ya seluruh Indonesia begitu. Bahkan dulu pernah ada juga yang dari luar gitu, kayak dari Vietnam juga pernah yang belajar di Jogja. Kalau ini Bu, ancer-ancer lokasi ini tuh kalau cara menemukannya yang paling mudah bagaimana? Wah, gampang banget karena Grensi ini lokasinya sangat-sangat strategis karena masih masuk dalam ring dalam kota. Jadi kira-kira lokasinya itu kalau di jarak kilometer itu sekitar 3,5 kilo dari 0 km dari Malioboro. Kalau misalnya ditempuh dengan kendaraan pribadi itu cuma 10 menit. Tapi jangan salah, kalau misalnya tamu-tamu yang mau datang backpacker biasanya kan nggak bawa mobil pribadi atau kendaraan pribadi, bisa pakai kendaraan bis atau kereta, itu jangan khawatir. Karena kalau misalnya turunnya di stasiun, itu jarak tempuhnya cuma sekitar 9 menit dari stasiun Lempuyangan. Dari Tugu cuma sekitar 10 menit. Dari Terminal Giwangan cuma 9 menit lokasinya. Ya? Kalau rata-rata yang kesini itu pakai kendaraan pribadi atau pakai ojek online? Rata-rata ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang pakai ojek online. Nah kalau pakai ojek online biasanya mereka pakai Gojek ya,
itu murah sekali. Kalau mau dari Terminal Giwangan cuma nggak nyampe 10.000. Kemudian dari Lempuyangan juga sama, cuma 13.000 nggak nyampe. Kalau mau wisata ke Malioboro cuma ngeluarin uang kira-kira 12.000 sudah sampai ke Malioboro gitu. Enak lagi ada satu lagi fasilitas yang benar-benar mungkin teman-teman itu pasti kalau repot kan nggak bawa mobil, nggak ada kendaraan, atau mungkin ada yang tidak bisa naik kendaraan, misalnya ada sewa motor tapi nggak bisa naik kendaraan, gampang naik bis Trans. Lokasinya haltenya sangat dekat dari sini, cuma jalan nggak nyampe 5 menit sudah sampai di halte Trans. Naik Trans itu biayanya berapa, Bu? 3.500. Mau puter Jogja cuma 3.500. Mau ke Prambanan gampang, langsung menuju ke halte yang dekat sini, naik 1 kali sudah turun di depan Pasar Prambanan, sudah sampai Prambanan. Mau ke Malioboro 3.500, turunnya di Taman Pintar, sudah enak. Keren ini ya. Murah sekali ya. Ya. Tempat wisata yang paling dekat dengan sini, yang sering dikunjungi oleh yang nginep di sini itu apa biasanya? Banyak banget ya. Ada Taman Sari, ada situs Warung Boto yang kemarin dibikin buat untuk prewednya putranya Pak Jokowi, Kahiyang Ayu di situ. Ada yang di Kota Tua, Kota Gede, ada masjid tertua, masjid di Kota Gede juga ada. Kemudian di Keraton, Beteng Prenderbek. Pokoknya banyak. Kalaupun nanti mau agak yang sedikit jauh, misalnya di Pantai Parangtritis. Dari Pantai Parangtritis paling sekitar 30 sampai 45 menit saja. Nggak punya kendaraan, gampang, naik bis saja bisa sampai sana. Saya dengar katanya di sini juga menyewakan kendaraan juga ya, Bu ya? Iya, betul. Ada kendaraan Matic, biasanya Beat atau Vario, kemudian ada juga mobil. Kalau sewanya berapa, Bu, harganya? Kalau sewanya harganya 85 per 24 jam. Untuk motor ya? Betul, untuk motor. Syarat tentu saja harus punya SIM sama KTP. Ya. Oke, kalau untuk mobilnya range mulai dari berapa, Ibu? Kalau yang lepas kunci sekitar 350.000. Tetapi kalau pakai jadi semua all itu sama sopir dan bensin itu sekitar 550.000. Murah. Sudah bisa kemana-mana. Keren. Saya lihat, Bu, yang nginep di sini tuh udah kayak dianggap kayak anak sendiri ya. Ya, betul. Karena itu memang salah satu visi dan misi kita. Jadi kita punya pedoman yang nginep di sini itu kita harus aman, nyaman, ramah dan murah. Itu. Kalau harganya berapa sih, Bu? Harganya murah banget. Dari ring paling rendah 22.500 itu salah satu pelopor di Jogja kita yang baru berani mengeluarkan harga segitu. Yang lainnya masih sekitar 25.000, 30.000 gitu. Itu per hari ya, Bu ya? Iyalah, per hari. Nanti kalau ada juga yang misalnya mau bareng-bareng nih sama teman-teman, bareng kan biasanya tuh kalau backpacker bareng-bareng sama teman-teman bisa ambil tipe suite yang harganya cuma 70.000. Muat bayangin 4 orang. Berarti kalau dihitung 70.000 dibagi 4. Iya. Murah banget. Murah sekali kan. Nah itulah. Jadi makanya Grand Sea ini memang terkenal sebagai penginapan yang murah. Tapi tidak murahan begitu. Oke, pemirsa, nanti saya ajak kalian untuk tur ke room-roomnya ya, ke ruangan-ruangannya. Apa sih fasilitas dan bagaimana kondisi kamarnya? Satu lagi keunggulannya, Grand Sea ini kita menyediakan dapur umum. Dapur ini bisa dipakai untuk masak gratis, tidak ada biaya gas dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya, biasanya nih kalau backpacker kan ada nih, mereka mikirnya biayanya itu dari biaya harga room mahal. Kita sudah terbukti murah. Kemudian mereka berpikir nanti kalau makan pasti biaya mahal kan kalau wisata. Nah itu yang bikin kita gimana caranya biar tetap murah. Nah bisa masak sendiri dengan fasilitas yang sudah ada. Nah nanti satu lagi seandainya mereka males, aku sudah capek nih nggak mau masak. Oke, kita masih ada satu tempat. Jadi cuma jalan beberapa menit, nggak nyampe 5 menit kita di sana ada yang namanya rumah makan murah sekali, menyediakan semua jenis makanan dan jangan khawatir kadang-kadang makanan di Jogja kan manis.
Ini enggak loh, jadi ada yang manis, asin, pedas, semuanya ada. Dan harganya dijamin murah. Woi, di mana itu Bu? Di depan, cuma 5 menit nggak nyampe jalan kaki. Dan biasanya tamu-tamu yang saya rekomendasikan di sana, pulang dari sana langsung bilang, Ibu murah sekali gitu. Saya ini sudah nggak sabar pemirsa. Ayo sekarang kita lihat ke ruangan-ruangannya ya, kamar-kamarnya seperti apa, serta fasilitasnya apa saja Ya, pemirsa. monggo. Monggo Ibu Lilis. Iya, monggo. Oke, ini kita lihat dulu kamar yang pertama. Ini tipe pop. Tipe pop ya Bu ya? Iya, tipe pop yang saya mater tadi harganya 50.000. Jadi ada kipas angin, kemudian ada televisinya juga di sini di dalam. Begitu ada kipas anginnya, kemudian ada televisinya, bednya muat untuk 2 orang. Nah, ini harganya 50.000. Jadi kalau misalnya saya tadi bilang bahwa kalau harga berarti 25.000 untuk yang ada televisinya. Nah, ini ada bednya. Kalau misalnya ada 3 orang, tinggal nambah 5.000 saja. Wih. Jadi 55.000 sudah dapat bertiga. Keren ini pemirsa. Gitu, Ini deh. kamarnya ya pemirsa. Oke. Jadi hitungannya 25.000 per orang. Ini hitungannya 25.000 per orang. Oke. Totalnya itu per kamar ini 50.000 pemirsa. Kalau nanti ditambah 1 orang, extra bednya cuma bayar 5.000. Jadi cuma 55.000 untuk 3 orang. Oke. Keren ini pemirsa. Dan ini saya lihat ya, di sini sudah ada TV. Tadi Bu Lili sudah menjelaskan. Ada kipasnya juga. Kemudian ini ada meja di sini pemirsa. Di sini ada meja. Ruangannya itu rapi ya pemirsa, bersih sekali. Ini terawat sekali. Kalau kalian lihat ini lantainya saja bersih banget. Kemudian ini tidak pengap ya pemirsa. Oke. Jadi ini benar-benar tidak. Juga. Betul, karena di sini ada jendelanya, jadi tidak pengap. Saya tunjukkan ke kalian. Dan memang di sini tidak ada kamar mandi pemirsa. Tapi saya tunjukkan ya. Di sini kamar mandi berapa langkah? betul. Jadi di sini kamar mandinya itu cuma di depannya. Dan ini kondisi kamar mandinya bersih sekali. Saya lihat ini bersih pemirsa. Lihat ya, saya tunjukkan ke kalian. Ini sudah ada bak airnya lancar. Kemudian kamar mandinya benar-benar bersih ini. Oke. Dan kamar mandinya tidak hanya 1 pemirsa, tapi ada 2. Ada 2. Nah, ini kamar mandi yang kedua juga kondisinya bersih. Kalau saya duduk, ada air tersedia cukup, ada keran, tempat sabun. Keren ini pemirsa. Oke, ini kamar di sampingnya. Sama, ini tipe apa Bu? Juga, oh ini tipe pop juga. Ini harganya juga sama. 25.000 per orang itu ya Bu ya? Sama juga. Oke, yang ini saya tunjukkan ke kalian ya. Jadi ada cermin juga, ada almari di sini untuk naruh barang-barang, ada TV. Kemudian ada jendelanya juga di sini. Wah, nyaman ini pemirsa. Kalau kalian pakai untuk istirahat, ini nyaman dan murah pemirsa. Sangat murah. Sangat murah. Cuman 25.000 per orang. 50.000 untuk 2 orang. Kalau nambah extra bed, cuma tambah 5.000. Keren ini. Oke, ini sama juga Bu yang di sini kamarnya. Yang tipe pop ini ada berapa kamar Bu? Totalnya. Kalau yang tipe pop kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 kamar yang 7 tipe kamar. pop ini pemirsa yang. Lalu saya tunjukkan suasana di depan kamarnya seperti ini. Jadi ini di lantai atas ya. Kemudian di sini itu ada kamar mandi yang saya tunjukkan tadi, ada 2 kamar mandi. Bersih pemirsa dan benar-benar terawat ini. Saya tunjukkan ke kalian kondisi lantainya seperti ini. Nyaman. Ini kebetulan sebenarnya ada tipe suite tapi baru ada tamunya. Oh oke, ada tipe suite-nya ya. Lalu di sini ada tempat untuk nongkrong ya, untuk duduk. Bareng-bareng ngobrol. Tempat untuk bersantai. Dan di sini ada galonnya. Jadi kalian bisa minum di sini dan ini free. Fasilitas yang diberikan oleh penginapan ini pemirsa. Keren. Ini bersih ya. Lantainya bersih banget pemirsa. Saya suka sekali ini. Terus ini tipe yang tipe suite itu yang harganya 70.000 4 orang itu Bapak. Oke, yang ini lebih besar. 70.000 untuk 4 orang. Berarti berapa itu harganya ya? Murah banget itu pemirsa. Nggak nyampe 20.000. Nggak sampai 20.000 per orangnya. Keren ini.
Masya Allah, ini masih ada loh di Jogja loh pemirsa. Dan kondisinya serapi, sebersih, senyaman ini ya. Pantas saja di sini ada banyak sekali testimoni-testimoni ya. Ini kebetulan testimoni tamu-tamu yang ditulis kemudian kita cetak. Tapi ada tulisan aslinya. Jadi tamu yang pernah nginep di sini pasti ada nih, pasti ada gitu. Keren ya ini. Oke. Kemudian tipe suite sekarang kita ke bawah ya Bu. Ke bawah monggo. Ini ada tipe Flynn. Oke, ini kita ke bawah pemirsa. Tapi kebetulan baru ada tamunya. Kalau yang di atas berapa kamar Bu totalnya? Yang di atas berarti ada 6 kamar. Ada 6 kamar. Oke, nah ini kondisi di bawah pemirsa, di lantai bawah. Ini ruangannya cukup luas. Totalnya ada berapa kamar Bu kalau yang di bawah? Yang di bawah ada 4 kamar. 4 kamar. 3 kamar pop, 1 kamar Flynn. 3 kamar pop dan 1 kamar Flynn, yang kamar mandi dalam. Oke, ini kondisinya seperti ini ya pemirsa, saya tunjukkan. Bersih sekali. Ini benar-benar bersih pemirsa. Terjaga rapi, kalian bisa lihat. Kemudian saya lihat ruangnya juga sangat nyaman. Ini lalu di sini ada 2 kamar mandi. Kamar-kamarnya di sana ya, saya tunjukkan ke kalian. Monggo Bu, kita ke kamar yang mana dulu? Yang di sini dulu ya? Iya, yang harga 50.000 tadi. Ini sama ya? Sama dengan yang di atas tadi. Ini tipe pop harga 50.000 untuk 2 orang. Jadi 55 untuk 3 orang. 55.000 untuk 3 orang. Nanti dapat extra bed. Dapat extra bed. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Ini spraynya bersih ya, dan ini selalu diganti ya Bu ya? Setiap hari diganti. Setiap hari diganti. Tamu ganti spray. Bahkan kalau tamunya stay panjang, kita bisa ganti. Tergantung permintaan tamu mau diganti tiap hari, Oke. Ya, ini ada selimutnya, ada remote TV-nya. Kemudian di sini saya tunjukkan ke kalian ada lemari, tempat untuk nyimpan baju. Kemudian ada TV. Lalu ini ada jendelanya di sini. Jadi tidak pengap ya, pemirsa. Benar-benar nyaman di sini. Lalu ada kipas anginnya juga di sini. Oke. Sekarang kita ke tipe yang ini Bu, tipe apa ini Bu? Ini tipe pop, sama dengan yang tadi, ini yang paling murah. Oke. Ini dulu ya Bu ya? Iya, siap. Oke, ini yang tipe pop juga pemirsa, yang di bawah. 50.000. Yang di bawah juga ada, harganya juga 50.000. Jadi kalau ada tamu yang nggak mau di lantai atas, bisa di lantai bawah. Oke. Kalau kadang-kadang males mau naik ke atas, bisa pilih yang di bawah, 50.000 ada. Oke. Ya, ini kondisinya seperti ini ya. Spraynya juga bersih pemirsa. Saya tunjukkan ke kalian. Ini spraynya. Ada selimutnya juga. Ada extra bed. Ingat pemirsa, tambah extra bed cuman tambah 5.000. Jadi 55.000 bisa untuk 3 orang. Keren ini. Nih, sama ya, ada lemarinya. Kemudian ada TV juga. Nah, ini pemandangannya kalau di luar dari kamar saya tunjukkan ya ke kalian. Jadi seperti ini pemandangannya. Oke, cukup luas ya pemirsa, bisa dilihat. Dan bersih, benar-benar bersih pemirsa. Ini recommended buat kalian yang kalau mau nginep, cari penginapan murah di Jogja, itu sangat recommended. Nah Bu, katanya ada kamar yang lebih murah lagi dari 55.000 bertiga. Karena Grensi kan terkenal murah, jadi ini. Oke. Tadi kayaknya 45.000. Harganya berapa Bu? Televisi 45.000 rupiah. Per hari untuk 2 orang. Jadi kalau satunya 22.500. 22.500. Ini ya, oke ini ya. Keren pemirsa ini. Ini kok masih bisa ditambahin extra bed ya? Bisa. Dan kalau ditambah extra bed ini tambah berapa Bu? Masih murah juga. Tambahnya? Jadi kalau Granzea itu pokoknya mantap jaya. Kalau tambah 5.000 saja kalau untuk ini. Berarti 50.000 untuk 3 orang. Iya. Wih, luar biasa pemirsa ini. Harganya 50.000 untuk 3 orang, bisa dibayangkan pemirsa. Sangat murah dan nyaman ya di sini. Bedanya di sini dengan kamar yang lain, di sini tidak ada TV-nya aja. Oke. Kan ada kan tamu yang saya nggak butuh televisi karena sudah capek jalan-jalan, mau langsung tidur saja. Kita sediakan. Oke, pemirsa, ini monggo silahkan kalau mau nginep di sini ya. Masih ada kipas anginnya, jadi aman. Oke, ada kipas anginnya di sini. Dan ini ya pemirsa, saya ingin tunjukkan juga dapurnya ya. Ini di depan langsung ada dapur. Bisa masak bareng-bareng, monggo silakan.
Gratis. Semua peralatan sudah disediakan di sini ya. Mulai dari panci, gelas, piring ada di sini disediakan. Oke pemirsa, ini sudah ada mbaknya yang nginep di sini. Kita kenalan dulu. Namanya siapa mbak? Iya, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Oh oke, ini sudah berapa hari mbak nginep di sini? Baru hari ini datang. Oke, kesannya bagaimana mbak? Enak, bersih, ibunya ramah. Enak lah pokoknya diajak ngobrol ibunya. Kalau harganya gimana mbak? Worth it sih, murah banget. Soalnya udah kamar mandi juga di dalam. Oke pemirsa, ini saya juga sudah ketemu lagi dengan pengunjung yang kedua. Namanya siapa mbak? Revi, Aslinya dari mana? aku aslinya dari Sumatera, Palembang. Oke, ini sudah berapa hari nginep di sini mbak? Tadi baru aja sehari. Kesannya yang pertama baru aja datang tadi udah disambut baik banget sama Bude yang jaga. Terus kamarnya juga bersih, rapi juga. Terus yang pastinya murah banget.